Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Miss Yus akan membahas tentang TPM Dinas Kota paket A ya. Untuk yang paket B nanti akan kita sharekan juga link YouTube-nya lewat Google Classroom ya. Sebelumnya Miss Yus mau terima kasih sekali kalian masih semangat sampai detik ini. Ya, hari-hari cepat berlalu, sudah tinggal sebulan lagi. Kalian akan menghadapi satu-satunya ujian yang kamu akan lalui ketika kamu di SMP. Ya. Siapa tahu besok di SMA kamu udah tidak lagi namanya ASPD, mungkin namanya yang lain lagi yang tidak tahu. Yang jelas, Jogja pasti ada yang namanya ujian, kan? Mau kamu mau daftar negeri atau kamu mau cuma daftar swasta pun pasti ada yang namanya ujian. Itulah Jogja istimewa ya, kota pelajar. Nah, nanti pada saat kita pembahasan, Miss Yus minta interaktif dari kalian ya. Biasanya kan Miss Yus nih yang selalu menjelaskan dari A sampai Z ya kan. Nah, sekarang Miss Yus mau balik nih. Nanti Miss Yus minta salah satu dari kalian untuk membacakan teksnya, langsung kita jawab bersama-sama soalnya. Tentu saja kemarin udah kamu kerjain kan, berarti paling tidak kamu masih ingat nih jawaban yang sudah kamu kirimkan ya lewat apa ya kemarin lewat aplikasi itu ya, website sih. Oke, langsung saja kita mulai ya. Nah, yang pertama nih kalau yang dapat paket A ya, kalian pasti dapat ini teksnya yang seperti ini. Ada beda ya sama paket B ya. Nah, agak tidak terlihat ya untuk ini yang apa itu yang tulisan Latin. Miss Yus harap kalian sudah download ya, sudah Miss Yus share juga apa? Sudah Miss Yus share soalnya lewat GCR juga. Kalau kamu sudah buka pasti tahu ya. Thank you yang sudah gabung pada siang hari ini. Langsung saja Rena. Halo Rena. Rena. Halo. Halo Rena. Nah, good job. Rena, Miss Yus mau tanya tentang a housewarming party itu apa? Kak Indah yuk. Hai Rena. Dari judulnya aja, housewarming party. Housewarming party itu apa? Partinya deh, partinya. Party ya party. Aduh nih, kamu udah Pesta. salah. Pesta, bener. Tadi siapa ya jawabnya? Faiz ganteng. Faiz ganteng, pesta ya. Housewarming itu kalau di sono di Inggris itu tuh dia tuh punya rumah baru, terus pada diundang nih tetangganya. Kalau di Indonesia namanya apa? Undang tetangga rumahnya baru. Baiklah Rena, kamu kumpulkan dulu ya nyawa kamu ya. Oke. Pesta selamat ya. Tadi habis matematika sih Miss, ya ampun lumayan. Selamatan. Nah, selamatan. Housewarming party, pesta selamatan. Kalau kita namanya selamatan aja, ya kan? Nah, kalau di sono ngundang orang ketika kita punya rumah baru, ya kan, makan-makan. Kalau kita kan nggak, di ngajiin, ya kan, biar nanti yang goib-goib itu hilang. Nah, udah, kalau kamu udah seperti ini, kamu udah tahu bakal. Nah, kan, dari judulnya aja pesta selamatan. Selalu yang Miss Yus katakan bahwa harus tahu jenis teksnya. Berarti jenis teksnya apa nih? Iya. Faiz ganteng ada nggak Faiz ganteng? Ada. Halo Faiz ganteng. Nah, aduh ini ya udah baiklah Miss Yus menyerah, Miss Yus aja menyerah ya. Soalnya keterbatasan waktu ya. Miss Yus pengen 50 soal selesai. Oke, nanti kalian bagian menjawab ya. Regrets only itu kalau biasanya namanya RSVP. Nah, ini adalah variasinya aja dari RSVP. Itu namanya regrets only. So, kira-kira jenis teksnya apa? Ayo kamu diundang begini, begindang.
besok ya, hari Sabtu tanggal 6 jam setengah 5 sore, rumahnya di sini nih. Nah, berarti ini jenis teksnya apa gitu. Oke, baiklah, namanya invitation ya. Tolong dong jangan cuma sekedar open Zoom terus kamu tinggal pergi, itu menyakitkan. Oke ya, berarti invitation. Nah, sekarang kamu bisa menjawab nih nomor 1. What is the writer purpose? Purpose berarti yang tanyain Tujuan. tujuan, benar sekali. Nah, ini dong. Harus ada interaksi ya, nanti khusus ngomong sama monitor nih. Tujuan kamu sudah tahu jenis teksnya, kan? Sekarang tinggal tujuannya. Seperti yang khusus katakan, mulai dari A dulu. Apakah to inform someone about moving to another new house? Ada yang menjawab ini? Ada yang jawab A? Tidak ada? Jawaban, oh enggak. Jawaban kamu apa, Sel? Celine Dion, Fahmi, Cinta, gosh, Salsa baru gabung. Halo? Kemarin menjawab apa ya yang paket A? Guys? Ayo, Kondak tuh apa sih, Miss? apa sih? Apa tak? Yang C itu ada kondak tuh apa sih? Kendak tuh mana? Kendak itu menyelenggarakan. Ini persamaan dari apa yang menyelenggarakan coba? Hold. Nah, jadi kalau TPM Dinas tuh kayak gitu ya. Sebenarnya tuh kamu tuh udah pelajari, cuman kosakatanya tuh sinonimnya. Nah, halo, ini baru nomor 1. Kalau yang C ya, untuk mengundang seseorang untuk menyelenggarakan pesta selamatan. Apakah benar? Kayaknya B, Miss. Nah, Anda benar. Nomor 1 jawabannya yang B. Untuk mengundang seseorang memeriahkan ya, merayakan kediaman baru si penulis. Oke, begitu. Kita lanjut ya. Guys, tolong jangan melihat bahasa Inggris itu kayak lihat pocong ya. Ya ampun. Jangan takut, takutlah sama Allah ya. Takut kalau kamu berbuat kesalahan berbuat yang negatif. Nah, kalau ketemu bahasa Inggris kamu aja udah takut, aduh, itu bahaya. Nah, lanjut nomor 2, what should the invitee? The invitee apa kemarin? Tamu undangan. Tamu undangannya, yang diundang ya, tamu undangannya. Apa sih yang melakukan jika mereka tidak bisa menghadiri? Nah, ini udah kemarin kita ulang-ulang terus nih. Pembahasan juga khusus bahas nih. Apa yo? Kemarin nomor 2, jawabannya apa? Guys. C bukan, Miss. C bukan, coba cek ya. Nomor C, inform Martha or Mario, memberitahu Martha or Mario. Oh, kalau tidak bisa diundang, tidak bisa menghadiri kan berarti lihat RSVP-nya siapa. Apakah RSVP-nya si Martha and Mario? Kita cek. Oh, benar, Martha and Mario. Before February 21st, apa benar nggak? Oh, paling lambat 20 Februari. Berarti kan sebelum 21 ya 20 tuh. Ya nggak? Ya udah bener dong, jawabannya yang C. Ingat ya. Pasti ada jawabannya. Kalau tidak ada, pastilah bonus namanya. Oke, lanjut. Nomor 3. Nah, udah ganti teks ya. Langsung saja nih, kita lihat nih pengirimnya siapa? Anak ganteng pengirimnya siapa? Pengirimnya siapa nih, anak ganteng? Nanti khusus nggak bisa presensi kamu loh kalau namanya aneh-aneh. Tolong kasih kelas nih, kayak Ataya Azhar ya, 9E, Ataya Azhar baru nomor absen. Ya kan, nanti khusus nggak bisa ngabsen kalau kamu
Walaupun Miss sudah tahu Selin di kelas 9D, Rena di 9D, tapi tolong kasih nama kelasnya ya. Sani hadir. Iya, Sani udah Miss lihat tuh Sani di situ. No. Bu, 9D absenku salah ya, Bu. harusnya nggak sesuai ya Dava ya. Kowe ben salah, Rano bener. Oh, Mas Eka, Mas Eka. Wes. Sani. Record. Oke, lanjut ya. Homeroom teacher itu berarti wali kelas. Wali kelas. Nah, betul. Berarti yang ngirim tim wali kelas kepada ini kayak mirip ya sama yang Miss luring kan ini soal luring. Parents tuh orang tua nih. Nah, berarti wali kelas ke orang tua bilang apa? Kita sudah mempersiapkan, menyediakan siswa kita dengan semua bahan pelajaran untuk kesuksesan ya, kesuksesan akademisnya. Akan tetapi ada beberapa materi yang kita yang kita use up ya, kita gunakan secepat mungkin dan selalu digunakan sebagai ya kan, digunakan sebagai supply itu fresh supply, maksudnya bahan materi yang terbaru dari waktu ke waktu. Jika kamu memutuskan, material di sini, mohon maaf, Miss pikir materi ya, tapi maksudnya ini bahan seragam itu loh, seragam yang sudah digunakan, yang sudah pernah dipakai itu namanya apa ya? Pakaian pantas pakai ya, sorry ya. Pakaian pantas pakai ya kan? Jika pantas pakai ya Allah, bisa pengen ke pantai ini. Jika kamu memutuskan untuk mendonasikan atau menyumbangkan pakaian-pakaian tersebut, ya kan, boleh pakaian atau peralatan yang lain seperti wipes disinfecting wipes itu kayak Molto itu ya, Molto, Dettol yang buat tisu basah. Tisu basah ya, disinfektan boleh, hand sanitizer, hand sanitizer boleh, tisu, baby wipes, udah tahu lah ini peralatannya, tisu basah buat bayi kan, plastik ya kan, tas kresek, tas kresek penyimpanan, tolong menghubungi. Jadi si wali kelas ini minta kepada orang tua, ya kan, untuk menyumbangkan jika punya pakaian pantas pakai atau barang-barang lainnya yang bisa didonasikan. Nah, barang-barang lainnya yang bisa didonasikan, tolong suruh menghubungi via chat ya. Nah, sekarang kita lihat nih, jenis teksnya kalau seperti ini apa? Ayo loh, ada alamatnya, alamat WA-nya, ada nomor telepon, ada yang pengirim, ada penerima. Nah, jenis teksnya apa? Short message. Short message, benar sekali, Tak. Short message. Ini namanya short message. Kamu sudah tahu jenis teksnya, gampang ngerjainnya. Apa yang seharusnya orang tua lakukan setelah menerima pesan? Nah, setelah menerima pesan ini tadi suruh ngapain? Teks ya, kalimat terakhirnya dong. Kamu lihat semuanya ada di teks. Ya udah, Miss jawabannya B, udah nggak usah yang lain. Betul, sudah ada di sini. Nih. Ya, nah gitu ya. Kita lanjut. Yes. Nah, ini nih selanjutnya masih teks yang sama. We sincerely appreciate it. Kita benar-benar, yang ini tadi ya. Nah, ini nih di teks. Kami benar-benar mengapresiasinya atau menghargainya. Itunya. Nah, the word it refers to, Miss pernah katakan, kalau kamu ketemu soal yang seperti ini,
Berarti kata yang ditanyakan itu menggantikan kata apakah yang ada di teks. Jadi kalau bahasa Inggris kan kalimatnya harus efektif dan mereka nggak mau mengulang-ulang. Contoh, Sani itu ganteng. Dia itu ganteng. Dia itu juga anak yang soleha kan? Seperti itu. Jadi dianya itu kepada siapa tadi? Ya si Sani tadi. Iya. Tinggal di kan nggak mungkin Sani anak ganteng. Sani juga soleh. Nah, Sani juga soleh. Nah, itu kan membuang-buang kalimat ya. Disingkatlah, jadi Sani digantikan dengan kata dia. Nah, nomor 4, jawabanmu apa, Nabil? Halo? Jawabannya apa nih, Rena? Sekarang boleh jawab. Donation. Oh, siapa itu yang jawab ya? Nggak tahu sih. Di donation ya. Kita cek nomor 4 jawabannya. Ya iyalah. Kami benar-benar setulus hati menghargainya. Nyanya apa? Ya tadi itu ada disinfecting wipes, ada hand sanitizer, bla bla bla. Itu adalah benda-benda yang akan didonasikan. Nah, iya semuanya. Sudah. Andai monitor kamu bisa digaris-garisi ya, Miss Yus sangat menyarankan harus seperti ini kamu kalau mengerjakan bahasa Inggris. Dicoret-coret, bukan digambari yang aneh-aneh, tapi dicoret-coret mana sih kata petunjuk yang ada di teksnya. Itu caranya seperti itu. Oke ya, lanjut ya. Wow, Sani di sana itu Sani. Fokus. Kamu cuma ketemu Miss Yus 1 bulan lagi, Van. San. Nah, woi, kok hitam? Oh, kok kosong. Lanjut. Nih. Dari gambarnya ada udah ketahuan orang memegang apa nih? Nih, ini Sani pernah dapat nih. Megang apa tuh? Medali ya. Nah, mereka megang medali nih. Terus mereka bilang congratulations. Apa congratulations? Selamat. Nah, udahlah berarti pasti ini adalah kartu ucapan selamat. Nah, sekarang kamu lihat kata kuncinya. Kamu benar-benar pantas atau layak ya. Kamu benar-benar pantas mendapatkan achievement, prestasi, dan dengan prestasi yang gemilang itu kamu benar-benar melejit ya kan, acquire more, keep doing awesome, teruslah kamu mengagumkan, menjadi orang yang mengagumkan. Many more congratulations, banyak aduh ini bahasa ini banget ya, bahasa kiasan banget ya, banyak selamat untuk event exceptional yang terkecuali ini. Oke, jadi intinya dia memberi selamat ya, karena mungkin temannya itu berprestasi, tapi prestasinya apa kita cek. So, number 5, the card is sent to. Nah, ini adalah pertanyaan purpose ya. Tujuan. Nah, kan kamu sudah tahu jenis teksnya di sini. Nah, tinggal sekarang jawab pertanyaannya. Coba apa? Silakan yang mau menjawab. Bisa aku bingung antara A sama B. Kamu bingung antara A sama B. Oke, kita cek. Yang A dulu ya, yang paling atas. Memberi selamat temennya untuk mengikuti, join mengikuti loh, tak? Berarti B. Jadi Iya B. dong, kan dia sudah mendapatkan medali ini. Nah, Oh, iya. iya. Itulah pengecohnya. Kata awalnya benar, congratulate. Ya, iya, congratulation card. Tapi kalimat pendukungnya ini yang kurang tepat ya. Nah, itulah sebabnya jangan buru-buru kamu untuk menjawab. Benar-benar selesaikan jawabannya tuh sampai tuntas. Jangan setengah-setengah ya kan. Semua yang setengah-setengah kan pasti juga tidak terlalu matang. Oke.
Oke, jadi fokus dulu. Give best wishes, kita kan memberikan harapan terbaik untuk memenangkan pertandingan. Ya, untuk kemenangan pertandingan. Lanjut ya. Nomor 6. Many more congratulations. Pokoknya dia memberi banyak semangat yang lebih pada acara pengecualian ini. Nah, intinya nih bahwa si penulis ini pengen apa sih? Penulis ini ingin temennya itu untuk lebih apa? Ayo. Banyak Banyak itu punya achievement. achievement, benar. Lebih banyak punya prestasi ya. Nggak hanya teman kamu juga harus berprestasi ya. Berprestasi itu bisa apa aja sih? Kamu sekarang join Miss Yus ya. Join Miss Yus aja ini udah suatu prestasi gemilang kamu yang tadi sudah pusing-pusing matematika, nah kan sekarang langsung bahasa Inggris. Ya, nggak apa-apa. Semua perjuangan kamu tidak ada yang sia-sia ya. Yang sia-sia adalah kamu menyia-nyiakan kesempatan atau waktu kamu untuk menjadi orang yang lebih baik. Oke? Duh, sambil motivasi nih. Soalnya kalau nggak, kamu pasti tidur. Lanjut. School visitor precaution. Precaution apa nih? Sekarang ini lagi zamannya precaution ya, atau pencegahan, tindakan pencegahan. Pencegahan kepada pengunjung sekolah ya. Visitor itu pengunjung. Kok ada tanda tangan di sini? Berarti suruh stop. Nah, berarti jangan masuk dulu nih, ya kan? Para pengunjung sekolah ada precaution-nya nih, ada tindakan pencegahannya tuh. Apakah itu? Nah, inilah tindakannya. Jika kamu atau seseorang dengan, nah kan, demam, batuk, atau nafas yang tersengal-sengal, nah kan, shortness, kayak asma gitu kan, itu berarti tidak boleh masuk. Non-exposure, nah kan, diketahui sebagai tindakan orang yang dicurigai ya, yang didiagnosa juga dengan COVID-19. Waduh, ini berarti ono hubungannya karo pandemi, ya kan? Sudah bepergian secara internasional ya, sudah kemana-mana nih dalam waktu 14 hari terakhir. Nah, please inform, tolong beritahu front desk personnel, maksudnya front office ya, atau resepsionis atau orang yang jaga di depan itu, segera. Nah, berarti sebelum kamu masuk ke mana ini? Sebuah sekolah ya, ini nggak tahu sekolah mana. Sekolah kita mungkin, amin. Ada tindakan pencegahannya. Jika kamu punya gejala seperti ini, please do not enter the school. Okay. So number 7, about what? About tentang. Kalau kamu pertanyaannya tentang seperti ini, berarti tinggal judulnya tentang apa? Halo? Kemarin ada yang nomor 7 menjawab apa? Itu the school visitors health screening, bukan sih? Health screening Nah, health screening sama aja. Kan pemeriksaan awal juga pencegahan awal ya, pemeriksaan awal. Pemeriksaan kesehatan. Nah, benar ini. Nomor 7 adalah bravo. Oke, good job ya. Ada lagi yang menjawab yang lain biar lebih, Miss kok nggak jawaban ini gitu kan? Coba kita jawab yang A ya. The medical check facilities lah, masa cuma fasilitas pemeriksaan kesehatan orang tadi itu karena kan sebagai tindakan pencegahan untuk para pengunjung, maka ada SOP seperti ini gitu. Ada pemberitahuan seperti ini. Berarti judul teks. Oh, berarti jenis teksnya apa? Lupa, Misus ya. Announcement ya, maaf. Ini announcement, oke. Pengumuman pada mereka yang sebagai pengunjung sekolah. Oke. Lanjut nomor 8. Masih dengan teks yang sama. Apa yang pengunjung lakukan dengan symptoms? Apa symptoms? gejala. Gejala, benar. Apa yang pengunjung lakukan dengan gejala
gejala, jika dia ada gejala-gejala tadi disebutkan di atas tadi ya, lakukan setelah membaca announcement. Nah, lihat aja judulnya. Kalau ada gejala-gejala gitu, suruh ngapain tadi? Tentunya kalimat yang paling akhir dong. B. B, yes, ini ya. Inform itu memberitahu. Nah, ciri-ciri kalau soal APD lagi. Soal ASPD kota itu pasti mereka di pilihan jawabannya itu adalah sinonimnya. Biasanya sinonimnya atau antonimnya. Itu ya ciri-cirinya kalau TPM dinas. Berarti kita harus tahu inform. Miss di sini nggak ada. Oh, ada inform. Tapi for another international travel, waduh, masa memberitahu biro perjalanan internasional lainnya kan nggak matching. Depannya benar, tapi belakangnya enggak. Berarti kamu harus mencari persamaan dari inform. Salah satunya adalah report atau melaporkan. Memberitahu, melaporkan, atau wadulan, nah itu sama ya. Itu report. Kondisi mereka resepsionis. Miss, di teks nggak ada resepsionis. Ya iyalah orang di teks itu namanya adalah front desk personnel. Nah, sama aja, ini persamaannya. Cuma diganti katanya saja. Jadi benar jawaban Uta ini bahwa nomor 8 adalah bravo. Oke, lanjut. Nah, ini. Diketahui dengan secara tampak mata ya, seseorang yang didiagnosa dengan COVID-19. Nah, yang ditanyain adalah diagnosed. Diagnose itu berarti diapain sih? Dicek. Kamu kan kalau ke dokter biasanya diagnose gitu. Itu diapain tuh? Apa jawaban nomor 9? Di-identified, bener. Ditemukan ya, identified, ditemukan. Kalau analisis itu apa, Miss? Analyze itu dianalisa atau dicari penyebabnya gitu. Oke. Oh, kalau ini kalau kita analisis ya, Tata tuh orangnya gitu. Seperti itu. 9 sudah ya, identified. Ini mau nggak mau, suka nggak suka, kalau kamu ketemu dengan teks yang seperti ini, soal seperti ini ya, itu berarti kamu harus banyak mencari makna katanya ya. Caranya gimana? Banyak baca vocabulary. Makanya kok kalau kalau les Jumat siang itu kok Miss Yus seringnya itu vocabulary ya, karena itu selain kamu mempelajari teksnya, kamu harus banyak memperkaya diri kamu sendiri, bukan dengan uang ya, itu besok. Sekarang yang kamu perkaya adalah vocabulary-nya kalau untuk bahasa Inggris ya. Makin banyak kosakata lah bahasa Inggris ki gampil. Padahal kemarin aku nganu identified loh, bisa aku malah jawab analyze. Kamu udah identify terus kamu ganti gitu. Aduh. Iya, aduh. Pokoknya pastikan kalau kamu tuh udah menjawab B aja gitu, jangan kamu ulangi lagi gitu. Udah, itu biasanya kalau misu sendiri ya. Waduh lah ini kemarin biasanya tuh kayak gitu. Jadi jawaban pertama itu biasanya malah lebih benar gitu. Semangat. Nah, Miss panjang, iya. Intinya ada dialog besok. Kemarin juga Miss sudah kasih bocoran bahwa memang akan ada dialog juga. Panjang ya. Panjang emang panjang, tapi yang akan kita ambil di sini nanti pastinya orang ngobrol itu ora gur ngalor ngidul ngitan ngulon ya kan, pasti mereka punya topik nih. Kamu bisa tahu topiknya di mana gitu. Ya dari sini aja ya, dari si Mika. Yang pertama kan bilang kan si Mika ya ke Mita, has to be quarantine, udah gini aja. Oh berarti ada karantina. Kalau kita namanya isman ya, isolasi mandiri ya. Memang semua teksnya hubungannya sama COVID. Kemudian, oh berarti ada yang di karantina. Yes, my father and I stay. Langsung aja kita skip ya ke Mita ya.
My father dan aku, ayahku dan aku tuh tinggal di rumahnya. Karena karantina, maka my father, berarti fathernya si Mita sama Mitanya itu tinggal di rumah neneknya untuk sementara waktu. Oh, begitu ya sudah kan? Intinya apa berarti kamu bisa simpulkan aja dari sampai sini aja deh. Ada pembicaraan antara Mika sama Mita. Mika bertanya sama Mita bahwa tentang si sisternya. Ternyata Mita itu, sisternya Mita itu sedang karantina. Begitu pula dengan Mita dan juga ayahnya. Berarti ini tentang karantina COVID-19. Nah, sudah kan? Sampai situ berarti mereka bakal nyeritain nih dari satu dialog ini ya bakal cerita tentang karantinanya, seputaran karantina. Sudah dapat kamu untuk topiknya. Nah, sekarang kalau sudah seperti itu, kamu ke teksnya. Pasti bisa jawab nomor 10. Oke, nomor 10. What is discussed the conversation? Apa sih mereka didiskusikan? Biar kamu nggak karantina kayak si Mita, tapi ya namanya sudah kena ya apa ya, wallahu alam juga ya, kita sudah menjaga diri kita sebaik-baiknya, tapi kalau orang lain tidak menjaga pola hidupnya dia ya kena juga kita kan. Nah, intinya apa nih? Kita lihat lagi yuk diskusinya tentang apa nih. Nah, berarti kan tadi kan ada yang karantina nih. Ada yang di grandma house-nya. Berarti yang harus kamu perhatikan adalah protokoler kesehatan. Jelas. Nah, kemudian di sinilah setelah mereka ngobrolin tentang tentang sakitnya adiknya tadi. Nah, bagaimana biar bisa untuk pencegahannya? Nah, dari sinilah dengan kebiasaan sehari-harinya. Nah, kebiasaan seharinya gimana? Kayak gitu, dijelaskanlah di sini. Really exist, health protocol jelas. Nah, jadi kita tidak hanya ya menjaga diri kita sendiri, ya benar lah. I hope your mom and sister get speedy recovery. Oke, ya benar. Pastinya seperti itu ya. Setiap ada masalah pasti ada solusinya. Nah, masalahnya adalah tadi sih keluarganya Mita dan Mitanya sendiri itu baru kena musibah COVID. Sekarang caranya gimana nih nomor 10 berarti? Biar untuk meminimalisir nih, bukan enggak ya, tapi meminimalisir terkena pakai apa caranya? Jawaban Following health protocol. Following health kemarin ya. Tapi Miss, kalau ND itu maksudnya gimana? Carry out itu menyelenggarakan pengendalian kesehatan sebagai kebiasaan sehari-hari. Tadi tuh bener nggak carrying out? Sehari-harinya suruh ngapain sih? Beda loh. Oke. Nah. Ini ya. Nah, ini. Kalau di teks, daily habit-nya itu adalah health protocol. Tapi kalau di pilihan itu adalah health control. Itu beda. Oke. Oke. Pengendalian kesehatan sama protokol kesehatan. Beda nggak? Ya, beda ya. Oke, kita lanjut. Nomor 11. I hope your mom and sister get speedy recovery. Nah, berarti apa nih? Maksud dari ungkapan di atas apa nih? Wish. Wishes. Ya, ini pelajaran bahasa Inggris semester 1. Udah, kalau udah tahu, langsung ke nomor 12. The correct expression for number 12. Nah, expression number 12 dulu ya. Bla bla bla. Dengan demikian kita tidak hanya menjaga diri kita dari terinfeksi, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Sekarang kita berada di same boat, di hubungan yang benar ya. Oh, that's it.
dalam suatu masa yang sama gitu maksudnya ya. So, apa nomor 12 jawabanmu kemarin? I hope so. I hope so, nomor 12. Yes, bener lah. Saling mendoakan. I hope so, baiklah, ya kan? Semoga saja ya. Dengan demikian, nah, nyambung sama lanjutannya. Oke, nomor 12, oke. Nomor 13, Red. Oke, wow. Pengen kesini tapi ya besok saja. Kalau punya duit ya. Ke Dubai, shopping festival dalam rangka festival shopping. Ini para penggila shopping pasti kesini. 4 night, 4 night nggak kelihatan ya di situ ya. 4 night, 4 malam 5 hari, ya kan? Berarti hari terakhir pulang ya. Package exclusions, nah ini ya fasilitas yang didapat. Return flight from Nairobi to Dubai. 4 nights accommodation on a bed and breakfast. Dubai City Tour, dapat tour juga tadi, akomodasi juga ada. Pesawatnya dapat. Desert Safari, dapat safari apa? Gurun ya, kalau di sana ya kan, karena Dubai itu di tengah gurun, dekat sama laut, dan lautnya itu disulap di eksklamasi ya. Di eksklamasi jadi pulau, keren banget ya. And belly dance, waduh ini suka ini pasti nih, tarian perut. Dow cruise including buffet dinner, dapat dinner jelas. All tours transfer, share basis ya. Semuanya pokoknya dapat semua paket perjalanannya ya. Price is subject to change. Oke. Harga berubah sewaktu-waktu. Mesti ya gitu, dan itu kecil banget. Di bawah sini, price may change due to dollar rate. Jadi tergantung harga dolar, harganya berapa nih? Ini ya, from. Jangan lupa di sini ada kata-kata from, berarti mulai dari. Bukan harganya segini, tapi ini paling murah ya, $890 ya. Oke, bisa double or twin room. Oke, what is the highlight? Highlight itu maksudnya sama sih, about. Tentang apa sih teksnya? Nah, gampang banget, silahkan dijawab. Cuma diganti. Apa? Si. Coy. Iya, Miss, di sini nggak ada kata-kata festival. Ya iyalah orang diganti. Festival itu persamaannya adalah carnival. Nah, holiday package. Shopping kan tadi shopping loh, shopping. Benar semua di situ. Nah, oke. Kita lanjut. So, number 13 is Charlie. Lanjut. Masih teks yang sama. From the text we may conclude. Nah, ini mau nggak mau, suka nggak suka ya, memang A, B, C, D, kamu harus sesuaikan jawabannya or maknanya dengan teks. Itu wajib. Ya, jangan buru-buru. So, kemarin 14 jawabannya apa? Kita lihat dulu nih. Jawaban kamu benar apa enggak? Aku D. D, coba. Oh, Bravo. Bravo apa Delta? Delta. Delta, coba kita cek. Orang akan menghabiskan jumlah uang yang berbeda, uang ya ini money, untuk airline itu berarti maskapai yang berbeda. Kita cek di mana. This one. Ini. Ya, tadi udah dibilang tuh harga berubah sewaktu-waktu. Ya iyalah, harga mata uangnya berubah ya jelas mempengaruhi keseluruhan paket. Nah, termasuk maskapainya tadi. Anda benar, 14 Delta. Oke. Maaf ya, sudah ketemu jawabannya, Miss harus lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini nih. Sekarang lagi zamannya nih ya. Smartwatch. Check out the best selling. Waduh, best selling itu kan berarti penjualan terbaik.
Kira-kira jenis teksnya apa nih kalau seperti ini nih? Kalau ada produknya, kemudian bahasa-bahasanya itu penuh dengan bujukan-bujukan maut, kayak gitu tuh apa nih teksnya? Apa coba? Depannya A. Apa yo? Aduh, masa lupa sih. Advert. Advertisement. Halo, jangan ngantuk ya. Mungkin tuh ada Blackpink tuh datang, ya kan? Nah, jadi ada iklan tentang smartwatch Vivo Active 3 Music Black. Anggap saja ini black ya, bukan silver. Oke. Kita lanjutkan. Nah, from playing sport to playing your favorite song. Ini berarti fiturnya kan, fitur-fiturnya. Terus bisa device music storage. Terus bisa every workout kamu bisa bawa. Nah, kan yang suka lari-lari tapi jangan lari dari kenyataan ya. Atau suka bersepeda, nah ini kan bisa kamu bawa, daripada kamu bawa HP, susah nanti ada telepon, kamu susah untuk menjawabnya, nah ini pakai jam tangan ini ya, smartwatch. So you can choose, waduh ini ada preloaded sports app juga, ada aplikasi olahraga, kemudian built-in GPS, nah ini kalau kamu biar nggak tersesat, dia sudah termasuk GPS juga, kamu lagi di mana ya kan, kamu bisa dipantau sama orang tua kamu. Nah, kemudian battery life up to 7 days. Waduh. Sampai masa baterainya juga ya panjang ya, 7 hari dan up to 5 hours ya. Jadi kamu perlu waktu ya 5 jam aja kalau pakai jam ini biar nggak tersesat ya kan. With music mode. Ya lah, makin banyak yang dipergunakan tentunya memperpendek masa baterai ya. So, okay, number 15, from the text we know that this watch allow us. Nah, jam tangan ini tuh apa sih salah satu keistimewaannya tadi? Bisa buat apa nomor 15? What is your answer number 15? Tujuh physical. Nah, iyalah tadi kan di sini ya kata kuncinya ya. Ini nih, preloaded sport apps to get fit. Nah, outdoor activities semuanya kan. Nah, kalau dari gambarnya juga kelihatan. Berarti ini ada hubungannya sama physical exercise or olahraga while listening to our favorite song. Nah, jadi kamu bisa olahraga sambil mendengarkan olahraga favorit. Oke, good job. Nah, kita lanjutkan. Oke, lanjut. Ya, kita lanjutkan sekarang. Nomor 16 ya. Stay long at second home. Nah, sekarang itu istilahnya namanya staycation ya, bukan vacation tapi staycation sekarang. Caranya kayak gitu. Waduh, nggak kelihatan nih. Ini benefitnya itu keuntungannya ya. Keuntungannya itu dapat breakfast. Breakfast one person. Aduh, satu orang dapat breakfast. Terus turn down service. Oke, dapat service turn down. Fruit platter, dapat ya buah lah, dalam kamarnya ada buahnya. Internet, ya kan? Internet sampai 10 Mbps. Waduh, hari gini 10 Mbps yo. Rebutan nih. Nah, kemudian term and condition apa nih? Ini selalu pasti ada ini. Ketika kamu mendaftar, umpamanya mendaftar ke sebuah akun, pasti ada terms and condition. Apa itu? Apa, Cin? Syarat dan ketentuan. SNK ya, syarat dan ketentuannya. What is it? Towel. Oh, dapat towel.
Towelnya hanya boleh 2 kali ya seminggu, boleh ganti. Hah, ini berapa hari sih? Oh, 15 days. Pantesan 2 minggu ya, harganya 899. Emang ada ya Rp1 ya? Ini. Kemudian amenities nih, dapat makanan ringan nih 2 kali sehari. Terus makeup room, oke, maksudnya dapat jasa cleaning ya, dapat cleaning service 2 kali seminggu, amenities ya sama amenities. Oke, so di mana sih ini? Oh di sini. Teras kita Hotel Jakarta by Davam. Grand Davam tuh memang banyak banget ya. Number 16, whom. Whom berarti kepada siapa? Bukan whom willah whom. Kepada siapa sih advertisement-nya itu ditujukan? Dialamatkannya kepada siapa nih? The ones who, seseorang yang bla bla bla, biaya rendah. 9 juta 2 minggu murah nggak ya? Staycation. Sebulan nih 9 juta tuh. Setengah bulan. Tapi itu 30 days. Oh, no, 15 days. Which one? This is 30 days. Oh iya, oh, sorry. 30 days-nya 9 juta ya? Oh ya, sorry. 15 days-nya 6 juta. Oh ya, benar. 30 berarti sehari kamu menghabiskan berapa tuh? 300.000 per hari. Sama aja dong, yang hotel lah ya. 300.000, oke lah, makan terjamin lah. Tapi hanya untuk 1 orang, ya sudah. So, apa nih? Nomor 16 jawabannya apa nih? Jelas lah, bukan untuk orang yang backpacker, nggak mungkin lah. Tetap aja ini jatuhnya mahal kalau untuk backpacker. Backpacker paling 100 ribuan, apa 50 ribuan. Nah ini 9 juta Pak, 9 juta 30 hari. Ya mesti orang yang the have. So, 16 apa jawabannya? Selin? Apa? Spend the night Dia for a bukan month. Days. Benar. Need to spend the next for a month. Nah iyalah, ini orang yang sudah kelebihan uang plus dia pengen nginep sebulan, ya kan? Lari dari kenyataan. Tapi nanti setelah itu membengkak ya, 9 juta coba. Okay. 16 Delta, lanjut. Masih sama, oh ya, advertisement ya ini. Ternyata memang banyak iklannya ya. Teksnya banyak iklan. Nah, oke, tidak apa-apa nih. Tadi terms and condition tadi kan SNK ya, apa itu? Apakah facility, situation, limitation, requirement? Itu tuh limitation sama requirement tuh apa sih bedanya? Kayak itu kan syarat Limitation sama limitation. Apa limitation? Requirement persyaratan. Limitation keterbatasan. Beda nggak? Keterbatasan loh. Tapi itu di towel 2 times a week itu kan juga keterbatasan bukan sih? Sekarang yang kamu lihat adalah terms and condition-nya. Bukan keterbatasan. Pembatasan ya, pembatasan. Tapi itu termasuk fasilitasnya. Syaratnya, nah itu tadi. Dapat towelnya cuma berapa, amenities-nya berapa, dapat biaya apa, dapat cleaning-nya berapa, syarat dan ketentuannya. Gitu ya, lebih ke requirement ya, Tata ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini. Ada yang tahu ini siapa? Yang jelas bukan tantenya Selin deh. Bukan tantenya Raffi juga. Siapa, hayo? Oke, gini aja deh. Ini orang mana? Dilihat dari gambarnya orang mana, ayo. Nggak ada yang tahu. Padahal dia bawa piala gede banget loh. Terkenal loh dia. You don't know?
Aduh, sayang sekali. Baiklah. Namanya Naomi Osaka. Nah, bisa di... Oke, Naomi Osaka berarti sudah jelas ya. Orang mana dia? Japan. Japan, tapi ya kayaknya kok nggak kayak orang Jepang ya. Percampuran kayaknya. Nah, Miss sudah mulai... Waduh, ini salah. Miss 17 belum diedit. Oke. Tentang Naomi Osaka. Oke. Langsung ke nomor 18 ya. 17-nya Miss skip dulu. Oh ya, 17 gini aja. Jawabannya delta, tapi soalnya bukan ini ya. Oke, jawabannya delta. Ya. Karena nomor 18 dulu. Naomi Osaka, born October 16, bla bla bla, Japanese professional tennis player. Oke. Dia adalah seorang pemain tenis. Berarti paragraf 1 tentang pengenalannya si Naomi Osaka. Nah, Osaka is one of the most marketable athletes in the world, having been ranked 8 among all athletes endorsement. Nah, dia itu yang paling menjual, paling pasaran. Berarti paragraf kedua adalah kenapa kok Osaka ini menjadi atlet yang paling marketable tadi ya? Pasaran. Pasaran itu maksudnya tuh semua banyak brand yang memakai jasa dia untuk memperkenalkan atau mengiklankan produk-produknya. Nah, kemudian yang ketiga nih, Osaka is a brand ambassador, for Japanese automobile manufacturer Nissan and Japanese electronic manufacturer Citizen Watch. Oke, berarti dia adalah brand ambassador alias apa? Duta produk ya, duta produk untuk mobil Jepang yaitu Nissan dan juga Citizen Watch. Nah, she also endorse, waduh, endorse-nya juga banyak nih, several other Japanese company. Ada Noodle, Nissin Food. Kok bisa jarang lihat dia ya? Kosmetik juga si Seido, aduh bisa tanya Alia ini. Broadcasting station, Wow, and airlines all Nippon Airways. Oke, Ana. Banyak sekali ini berarti tentang Naomi Osaka. Oke, so kira-kira jenis teksnya apa ya? Ada pengenalannya, kemudian tadi kenapa kok dia atlet yang pasaran. Jenis teksnya apa berarti? Recount. Recount? Bukan Satunya ya? dong, bukan. Recount itu kalau bukan. Deskriptif ya, lebih ke deskriptif. Ya. Hey, deskriptif. Lanjutkan, from the text we know that Osaka, bagaimana nih? Osaka itu orangnya gimana? Kita lihat satu-satu ya. Has an aggressive playing style. Gaya bermainnya itu agresif dengan umpan yang lemah. Kita cek di teksnya apakah ada. Cek. Gaya bermainnya, coba playing style-nya mana playing style? Nah, this one. Kamu pahami bener nih maknanya nih. Osaka has aggressive playing style. Oke, benar. With a powerful. Nah, sini powerful, sini weak, lemah. Beda ya, ini dengan kekuatan penuh, sini lemah nih. Salah lah. Yang sekarang yang B. Has been represented. Nah, telah diwakili. Diwakili WTA Management Company. Oke. Telah diwakili benar nih mana nih? Represented. Osaka has been represented by EMG Management. Oh, salah. Ini EMG. Kok di sini WTA? Bukan. Yang C is a Japanese professional. Japanese benar. Professional, iya benar. Commercial tennis player, aduh komersilnya rano.
Tahu dari mana bahwa dia komersial? Ya ini tadi nih, marketable, banyak endorse. Nah, itu namanya komersial ya. Marketable sama endorse. Berarti yang nomor 18 jawabannya yang gampang apa mudah? Apa ngantuk nih kalian? Bersabarlah, bersabarlah, bersabarlah. Silakan kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan loh. Yuk. Paragraf kedua nih, lanjut ya. What does the second paragraph nih? Paragraf kedua. 1, 2. Lihat, karena yang ditanyain adalah ide pokoknya, lihat kalimat awalnya. Red. Ya, tentang marketable sama endorsement tadi ya, dia komersial tadi ya. 19 apa jawabannya? Yes. Udah, kalau kamu udah ketemu jawabannya sudahlah. Oke, the most sellable. Nah, Miss tidak ada sellable. Ini persamaannya ya dengan marketable sama Japanese, pokoknya yang komersil. Komersil dia. Komersil itu banyak nampang di TV, itu komersil. 19A ya, sellable. Japanese female tennis athlete. Benar. Pemain tenis wanita. 20, Osaka is a brand ambassador. Nah, ini kemarin pernah kita bahas di luring loh. Ambassador tadi apa? Perwakilan. Perwakilan. Kita pernah bahas ini. Kalau nggak luring, kalau nggak soal latihan apa ya? Perwakilan itu berarti representative ya. Representative. Diplomat itu kalau bersifat kenegaraan, officer itu pegawai, usher temannya pegawai. Lanjut. 21. Kok 20 lagi? Salah. 21. Sudah ganti teks ya. Oke, sudah ganti teks. Nah, judulnya apa nih? Tentang apa nih? Kamu sekilas aja dari paragraf 1. Tentang apa? Kerinci Sebelat Kerinci National Park. Sebelat National Park. Benar sekali. Berarti kan nanti dari sini, dari awal paragraf ke bawah tuh bakalan membahas tentang Kerinci Sebelat. Nah, ini deskriptif juga. Tapi deskriptif of famous place ya. Famous place, kalau tadi famous person. Nah, oke, lanjut. Paragraf 1 dulu. Kita lihat paragraf 1. Oh, sini sampai sini. Paragraf 1. Indonesia has a lot of national parks to protect both the rare animals and plants. Nah, berarti paragraf 1 itu pengenalannya dulu tentang Kerinci Sebelat National ya. Tahu dari mana? Nih ada located-nya. Kemudian has view, oke, banyak. Kemudian apa aja yang ada di dalamnya. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, the park shelters Sumatran elephants. Shelters itu adalah hunian, hunian atau tempat berlindung ya dari semua ini hewan-hewan ini ya. Nih. Ya iyalah, orang dia itu tadi national park yang untuk melindungi ya hewan langka dan tanaman langka. And the world largest and tallest flowers. Nah, apa nih ya? Bunga terbesar dan tertinggi di dunia itu bunga apa sih? Apa ya? Nggak disebutin ini. Oke. There are no orang utan, tapi nggak punya orang utan ya. Tapi ada orang pendek. Ini bukan nama orang. Itu temannya si orang utan tadi. A bipedal ape ya, satu spesies kera ya. Nah, gitu.
Tuh, ada mythical seagull. Aduh, ini pokoknya intinya paragraf 2 tuh tentang binatang-binatangnya tadi ya, yang ada di dalam kerincinya tadi ya. Kemudian paragraf 3 tentang apanya nih? The park. Nah, berarti tentang tamannya, berarti tentang tanaman-tanaman pastinya ini. Udah beda. Kalau bahasa Inggris seperti itu ya, mungkin bahasanya juga sama. Bahwa setiap paragraf pasti ada ide pokoknya. Setelah itu baru dikembangkan dalam sebuah paragraf. Itu pasti seperti itu. Jadi cara paling tips aja ya, tips dari Miss Jus. Ini panjang ya kan teksnya, ya yang penting kamu bisa menemukan ide pokok setiap kalimat, setiap paragraf aja deh. Kamu pasti bisa menemukan ide pokoknya. Kamu pasti udah bisa memahami isi teksnya ini. Pasti seperti itu. Yang jelas harus mau membaca. So number 21, what is the writer intention? Ini cuma variasi dari soal purpose, tujuan. Karena kamu sudah tahu jenis teksnya, nah berarti ini tentang apa nih? Apa yang tujuan teks ini? Yang ingin penulis ini pengen penulis jabarkan di sini itu tujuannya untuk apa sih kok penulis tuh sampai nulis kayak gini nih? Buat apa nih? 21 jawabannya apa kemarin? Halo, Raffi? Cinta? Sambil minum boleh loh, sambil minum. Halo? Nomor 21 jawabannya apa? Ini kalian sudah lelah. Yes. Ya, gimana? Kalau promote itu kayak gimana? Promote itu juga mengiklankan sama. Mempromosikan ya, sama. Itu kalau untuk, this one ya. Promote itu untuk text advertisement. Berarti itu yang it may need some effort to make. Itulah kenapa people kok itu. Miss Just pengen kalian selalu tahu jenis teksnya. Dengan kamu tahu jenis teksnya, kamu pasti tahu tujuan teksnya. Tadi kamu Berarti jawab apa? D. Kamu jawab apa? Aku Delta. jawabnya kayaknya D, tapi aku bingung antara C sama D. Oh, kamu bingung antara C sama D. Kita lihat jawabanmu yang D dulu ya. To give specific information, memberikan informasi spesifik. Informasi khusus tentang Kerinci Seblat National Park. Oke. Kerinci Seblat National Park itu adanya di mana tadi? Di mana? Apakah dia ada West Sumatera kan di Indonesia? Apa dia ini Kerinci Seblat ini tuh ada di Amerika? Enggak. Nah, begitu yang dimaksud dengan khusus. Jadi kalau spesifik itu satu-satunya ada di dunia ini. Contoh yang lain lagi ya, my favorite cat sama cats kan beda. My favorite, gini aja, my favorite idol sama idols ada dua teks, ya. Ini udah beda. Yang satunya tuh report, satunya deskriptif. Yang deskriptif yang mana coba? Tadi sudah dijelaskan sama Wisus bahwa deskriptif itu give specific information. So, deskriptifnya yang mana? Idol. Yes, my favorite idol. Karena satu, kan tidak selalu sama kan idol yang satu dengan lainnya. Apalagi kalau di sini tambahin ya, my favorite idol Jungkook umpamanya. Ya kan yang dibahas cuma Jungkook, BTS cuma ya si Jungkook. Apakah ada Jungkook yang lain? Ya mungkin ada Kim Jungkook ada, tapi kan bukan BTS. Itu ya, ini berarti deskriptif. Idols itu berarti teksnya report karena lebih umum. That's the difference. Itu bedanya. Oke, lanjut ya. 21. Nomor 22. From the text we know that Kerinci now. Ini kalau ketemu soal seperti ini, mau nggak mau, suka nggak suka, harus dibaca satu-satu. Nah, sekarang cari covers 5,400 square kilometers. Cari 5.400. Oh, di sini. Bener nggak? Of jungle and mountains.
Apakah benar 5.400? Oh, nah kan agak terjebak. Di sini dia adalah kilometer, di sini miles, beda ya. Hitungannya beda. Nah, ini kalau nggak jeli, kamu pasti menjawabnya A, karena sudah sama persis dengan yang ada di teks. Kamu pasti terkecoh nih. Jelas, yang A bukan. Yang B, needs more promotion. Perlu banyak promosi untuk menarik lebih banyak wisatawan. Mana ya kata-katanya? Duh, nggak ono. Tapi tadi ada di paragraf 1. Di kalimat terakhir, Miss. Kalimat terakhir, ada nggak? Sama ya? It may need some efforts to make some people interested visit this farm. Perlu usaha yang lebih ya untuk membuat orang tertarik. Interested ya kan, tertarik, berminat untuk mengunjungi ya, dengan dia punya banyak tadi ya spesies, tapi ternyata tidak banyak mengunjungi. Kenapa? Ya itulah Indonesia. Kan? Lebih nyaman mengunjungi mall daripada mengunjungi taman nasional. Ya mungkin juga apa ya, bayar juga ya. Nggak apa-apa. Demi ya. Lanjut, the conservation atau konservasi center, pusat perlindungan tadi ya, has trained, telah melatih pemandu lokal, bla bla bla, mereka dapat memimpin visitors to hike. Oh, oke. Kira-kira apa nih? Nih, kata kuncinya di sini nih. Has trained local guides to take the visitor for adventure on track. Nah, berarti kata kuncinya di situ. Nomor 23 apa jawabannya? Sudah dilatih. Ya, iya. Karena sudah dilatih, so, jadi mereka bisa memimpin para pengunjung atau memandu para pengunjung untuk berhiking, untuk naik gunung. Nah, benar. Kamu sudah banyak latihan soal, jadi kamu mudah memahami banyak soal. Itu seperti itu. Itu hukumnya kayak gitu. Banyak latihan, pasti kamu lebih banyak lagi paham ya. Mudah lagi mengerjakan. Oke, 23A. 24, Miss panjang lagi. Ya, seperti biasa, lihat kalimat pertamanya aja toh. Jangan buru-buru, tetap jangan buru-buru ke soalnya ya. A microwave kan, berarti ini tentang microwave. Nah, is the most useful electronic. Ini cuma kalimat pendukungnya. Berarti itu cuma tentang microwave. Kemudian ini detail account of how to use a microwave oven. Nah, inilah jenis teksnya apa kalau tentang how to use gitu. Apa yo? How to use, how to make, how to operate. Itu jenis teksnya apa? Rena? Oke, judulnya adalah procedure text ya. Oke, mungkin sudah lama banget. Nanti setelah sholat duhur tidur dulu ya. Procedure text. Nah, procedure text-nya berarti kan langkah-langkah urut ini ya, cara menggunakan microwave. Nah, langsung nomor 24, make sure you do not plug in several devices together. Do not plug. Plug itu apa sih? Plug. Colokan. Jangan mencolokkan. Jangan mencolokkan ya. Aduh, bahasa yang lain apa sih? Mencolokkan. Mana ada kata-kata plug? This one. Berarti bakal di sini jawabannya. Nah, plug the microwave in. Make sure you do not plug in several devices together. Nah, itulah. Now, depending on what you are heating, set the time. Nah, given the time. Berarti kan nggak boleh nih. Ini cuma kalau kamu nancepin microwave, ya microwave aja. So, nomor 24 jawabannya apa?
Maksudnya apa? Iyalah. Into the main, satu aja, satu colokan aja. Ya. Satu colokan untuk satu peralatan. Jangan pakai terminal T gitu tuh jangan. Bahaya juga ya. 24A, oke. Lanjut. Nah, satu lagi ya, sampai 25 dulu ya, karena sudah jam 12. Nanti untuk yang selanjutnya akan Misus rekam, kemudian akan Misus kirimkan saja. 25. What should we do? Apa yang seharusnya kita lakukan sebelum placing the food? Menempatkan food. Mana ada kata-kata menempatkan food? Teng, 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 teng. Oh, di mana sih? Oh, ini ya. Apa yang seharusnya kita lakukan? Nomor 25. Nah, kan yang ditanyain di sini, ini kan pernyataannya kan di sini. Yang ditanyain adalah before. Berarti kan sebelum langkah ini kan. Berarti lihat aja langkah sebelumnya. Jawabanmu apa? Ya inilah kalimat ini. Kalimat ini. Nah, ini berarti. Berarti apakah itu 25? C, Miss. C, 25C. Benar sekali. Oke, semua. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Oke, nanti untuk nomor 26 ke atas, Miss share di YouTube ya aja. Oke.